Hai Semansa Zen, welcome to our first Posca episode. Podcast Semansa, seueur carita. Di sini gue Akmal sebagai host dan kita kedatangan tamu yang waduh kece, super gokil lah pokoknya. Mangga kenalin di dulu Kang. Oke, alhamdulillah ya diundang ke podcast Semansa ya. Nama saya Kevin Pradipta dari kelas 11 IPA 6 di Semansa. Oke, itu aja deh, cukup. Udah itu aja. Udah itu aja. Kirain teh mau jabatan. Nanti gitu. spoiler nanti. Oke. Kang Kevin nih. Gua kenal lu udah lama, Kang. Oke. Lu di sini sebagai ketua BPHPK, Mhm. ketua umum FOMPA, Mhm. dan juga Putra Semansa 2019. Oke. Itu 3 jabatan yang wah, gede lah itu. Semua orang mengidam-idamkan gitu ya nggak sih? Ya, lumayan lah. Lumayan lah kan. Mhm. Apalagi kan udah mah 2 ketua nih. Itu sibuk gak sih kayak gitu tuh? Sibuk, lumayan sibuk sebenarnya. Tuh gimana kesibukannya tuh? Oke, gimana kesibukannya? Tergantung ya sebenarnya, kalau dibilang tergantung itu kesibukannya kayak gimana. Karena kalau dibilang sibuk ya bener sibuk gitu, tapi di bidangnya masing-masing. Kalau di FOMPA ya berarti wilayahnya ya pelajar Purwakarta gitu. Itu FOMPA. Kalau di PHPK ya itu di internal aja, di sekolah aja sih intinya gitu. Dan yang Putra Semansa tidak disebut? Yang Putra Semansa itu emang kayaknya di angkatan saya lagi kebetulannya cukup pasif ya. Cukup pasif. Jadi ya emang nggak begitu sibuk sih. Tahun kemarin nggak ada ya, yang 2020 ya? Nah, tahun 2020 itu belum ada Papis Mansa 2020. Berarti sekarang masih menjabat dong? Ya masih dari 2019. Gokil, 2 periode. Ya, begitulah. Keren. Biasa aja sih sebenarnya. Ya, kayak gitulah. Keren. Oke, dari kesibukan tadi nih, kan kalau di ketua BPHPK berarti mengurusi internal dong, Ya, kan? di Mengurusi internal. Semansa. Kemudian untuk di FOMPA sebagai ketua umum itu mengurusi pelajar satu Purwakarta gitu, 17 kecamatan gitu. Ya, benar. Itu gimana cara ngatur waktunya gitu, kayak yang pertama ngurusin satu Semansa, yang kedua harus bisa juga ngurusin pelajar Purwakarta dari 17 kecamatan ini yang berpuluh-puluh ribu gitu. Itu Oke. bagaimana caranya, Kang? Ini caranya gimana? Sebenarnya kuncinya cuma satu, yaitu manajemen waktu. Nah, ini jadi selama kita memanage waktunya dengan baik, ya alhamdulillah semuanya nggak jadi beban gitu. Dan yang kedua tuh harus dikerjainnya dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya mending nggak usah gitu. Orang lain mungkin mikirnya ngapain sih capek-capek gitu istilahnya mah. Tapi kalau kita kerjainnya dengan ikhlas ya insya Allah apa sih yang enggak gitu. Oke, mantap. Gitu. Dan saya kenal betul dengan Kang Kevin ini gitu. Hmm. Kita kan udah kenal dari kelas 10 ya tuh. Ya. Kita kegabung di OSIS BPHPK dan juga sekarang kita makin CS gitu, makin Oke. soal itu gara-gara kita punya band nih, Kang. Kita punya band. Apa tuh namanya, Kang? By accident. By Accident. Oke. Itu bisa dicek IG-nya By Accident ya. Oke. Mantap. Itu kan bisa dibilang suatu hobi. Hobi di sini dalam artian refreshing kan. Mhm. Kan Kevin ini lu sibuk tuh. Lu banyak kesibukan dan bisa dibilang ngeband ini sebagai kayak hiburan gitu. Mhm. Dan mungkin boleh kasih saran ke teman-teman sekalian gitu. Karena kita tuh jangan selalu sibuk ke tugas kan, Ya, betul. organisasi, tapi jangan lupa juga buat refreshing gitu. Itu menurut lu gimana? Gini ya, kita udah kurang lebih 1 tahun belajar di rumah. Iya. Ya berarti ya kita gak kemana-mana gitu. Kita udah lama gak ketemu teman kita gitu ya. Jenuh lah istilahnya, kita di rumah ngerjain tugas, tidur, makan, dan itu aja gitu istilahnya. Sedangkan yang kita latih di situ tuh hanya akademik kita gitu. Kalau kita ngerjain tugas ya itu akademik aja yang naik gitu. Enggak dari segi yang lain tuh enggak gitu, flat gitu. Maka dari itu gitu, kalau menurut gua sih ya kita di masa pandemi itu cari hobi lah. Kalau ya kita mungkin kebetulan hobinya bermusik, jadi kita bikin band lah ya, terus ada fasilitasnya juga gitu. Kalau buat teman-teman yang mungkin di rumah juga banyak kok hobi yang bisa dilakukan di rumah gitu, bercocok tanam atau memasak gitu kan, banyak tuh ya sekarang yang pada suka masak di masa pandemi kayak gini gitu loh istilahnya. Jadi yang ke upgrade tuh bukan cuma ilmu dari segi akademik, tapi
non akademik juga ke upgrade gitu, bertambah istilahnya kayak gitu sih. Dan itu bermanfaat lah istilahnya. Kalau kalian jenuh pasti butuh waktu istilahnya me time lah ya sama teman-teman kalian atau diri sendiri gitu sih. Sabi kan. Terus juga kita kilas balik ke tahun 2020 ini, mungkin bisa jadi bayangan buat teman-teman yang di rumah. Itu tahun 2020 tuh banyak tuh kan kita gabut tuh. Nih gimana nih kita biar produktif gitu di masa pandemi, walaupun kita di masa pandemi tapi kita bisa produktif. Nih saya ingat banget itu bener-bener gencar-gencar yang namanya wirausaha. Benar. Jualan. Benar. Itu Jualan. saya ingat banget, ada yang jualan baju, pisang nugget, Wah, macam-macam. toast gitu kan. Wah, macam-macam Itu lah. Kayak waduh, banyak banget tuh. Itu bisa dijadiin bayangan juga buat teman-teman mungkin yang misalnya nih bisa ngegambar, itu bisa dijadiin usaha tuh. Kayak usaha buat ngedesain, usaha buat jasa ngegambar, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya suatu kelebihan itu, kreativitas lebih, itu bisa teman-teman manfaatin dengan cara wirausaha. Contoh kita bermusik nih. Ya. Kita bermusik bisa kita manfaatkan untuk dapat uang. Gimana tuh? Caranya kita bisa kayak manggung, nah itu. Ikut lomba dan Ikut sebagainya. lomba itu. Ya. Jadi produktif kita tuh tidak sia-sia gitu, tapi menghasilkan sesuatu, khususnya uang gitu kan. Betul. Karena saya sangat salut dengan pelajar yang bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Saya Keren. salut banget. Nah, karena salah satu tujuan pelajar Purwakarta itu apa kan? Wirausaha kan? Iya. Nah, itu bisa teman-teman aplikasikan gitu. Jadi itu sedikit saran dari saya. Kemudian Kang Kevin, saya belum ngucapin nih, selamat datang di Poska Podcast Mansa Seueur Carita. Itu Alhamdulillah. Kang Kevin ini narasumber pertama gitu. Mungkin suatu kebanggaan buat lu Kang gitu. Kok lu Kang sih? Ya, gitulah. Pak Kombat dong. Nah, menurut lu Kep, Poska ini gimana sih? Poska menurut gue ini keren sih. Istilahnya di masa pandemi kayak gini kan emang serba udah digitalisasi gitu ya. Apa-apa mulai ke ya internet, sosial media gitu semuanya. Jadi Poska sendiri ini kan merupakan salah satu sumber informasi ya, pengetahuan juga dan semacamnya gitu. Nah, jadi ini keren sih untuk kita sebagai seorang pelajar, anak muda gitu. Kita bisa di Poska ini memfasilitasi mereka ilmu pengetahuan yang baru gitu, yang bukan sumbernya tuh hanya berasal dari buku gitu. Itu sih. Jadi untuk Poska kedepannya ya bisalah undang narasumber yang lebih kecil lagi gitu sih. Oke, mantap. Jadi dengan cara ini kita nggak cuma ngehibur, tapi kita juga ngasih suatu edukasi kan, Ya, di betul. bidang masing-masing narasumber. Contoh kita ngundang seorang ketua BPHPK, tentu saja kita pusatkan ke dalam bidang organisasi. Tapi nggak cuma organisasi aja kan. Kita mungkin ngebahas tadi wirausaha tuh, life Ya, skill. Kita betul. bahas. Karena tentu saja kita membuat podcast ini nggak cuma sembarang podcast. Tapi tentu insya Allah bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga gitu. Dan selanjutnya nih Kang Kevin, kan Kang Kevin di Semansa ini menjabat sebagai seorang ketua BPHPK kan, ya. Badan Pengurus Harian Perwakilan kelas. Oke. Sudah menjabat berapa bulan nih? Udah berapa ya? Dari bulan September kayaknya Setengah ya. kan? Iya, udah Nggak setengah. kerasa mau kelas 12 nih. Udah gak kerasa, bentar lagi lah. Bentar lagi istilahnya. lulus, aduh. Aduh. Gara-gara COVID jadi nggak kerasa. Fit nih. gak kerasa banget. Jadi gimana nih menurut lu BPHPK Semansa itu gimana? Untuk BPHPK Semansa sendiri gimana ya, maksudnya tuh ya sejauh ini alhamdulillah kendalanya tuh ya alhamdulillah bisa kita selesaikan gitu bersama-sama. Misalnya sebuah organisasi tuh gak akan maju kalau nggak ada masalah ya gitu. Betul. Tapi alhamdulillah ya apapun masalahnya yang ada di internal BPHPK ya itu alhamdulillah sudah selesai sejauh ini. Ya entah apakah akan ada masalah-masalah lagi ke depannya ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi sejauh ini kita di kabinet OSIS dan BPHPK ya itu udah cukup berkolaborasi lah untuk menghasilkan sebuah event-event dan juga termasuk podcast ini gitu ya. Betul. Ini kan suatu terobosan juga gitu program kerja kita gitu. Ya ini cukup keren sih istilahnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin kita kilas balik dikit. Kita alhamdulillah telah melaksanakan event pertama, yaitu Cata Bramantia. Cata Itu Bramantia. suatu event atau program kerja bertajuk seni, kreasi seni. Alhamdulillah dapat kita laksanakan walaupun secara pandemi kan
Jadi baik lagi ke pembahasan kita tadi, walaupun di masa pandemi nggak berarti kita diem aja. Apalagi sebagai seorang OSIS BPHPK itu tentu saja harus melaksanakan juga membuat program kerja. Jadi jangan semuanya diem, malah OSIS BPHPK juga ikut diem gitu kan. Enggak gitu. Enggak. Jadi walaupun masa pandemi, nah ini kayak podcast ini kan dapat disaksikan melalui YouTube kan. Ya, di YouTube mungkin. Saya jujur lah, sering banget YouTuber itu nonton-nonton, Ya. kayak gabut gitu kan. Kalau tugas sudah selesai gitu. Nah, teman-teman bisa nonton ini pas waktu gabut, itu boleh banget, bagus banget. Boleh banget. Gak cuman ngehilangin bosan, tapi dapat juga ilmunya gitu kan ya. Nah, terus di BPHPK nih, Akang ini ketua BPHPK, gimana perasaannya gitu menjadi seorang ketua BPHPK gitu? Wah, ini kalau ditanya perasaannya kayak gimana ya, seneng lah. Jujur. Setiap apa ya? Berarti kan sekarang saya menjabat sebagai dua ketua ya, sebagai ketua BPHPK dan ketua FOMPA. Sombongnya dapat. Ya, sombongnya dapat ya. Ya, tapi bukan maksudnya sombong, tapi maksudnya ini tuh mungkin sebuah prestasi ya buat diri saya. Jadi ya senangnya dapat banget gitu. Dan juga ya kapan lagi lah istilahnya banggain kedua orang tua saya gitu kan. Nah, apa ya istilahnya, saya juga baru ikut organisasi itu udah mulai SMA gitu. SMP mah saya bukan siapa-siapa gitu, istilahnya kayak gitu. Saya Ya. lihat juga Syal di Kamara tuh, Wah, itu ngejejer ada itu apa ya? Ya, ketua itu, wah bangga sih. bangga ya. Saya kalau jadi orang tua Alhamdulillah. Kang Kevin, tapi kan bukan gitu. Ya, bukan ya. Gitu sih, bangga dan senang sih yang penting, yang jelas. Dan mungkin sedikit tips and trick buat adik-adik kita nanti yang melanjuti kita untuk regenerasi nanti, yang mau masuk OSIS BPHPK tuh harus gimana sih? Ini berarti buat nanti ya. Regenerasi. Ya, regenerasi ya. Selanjutnya. Kita udah kelas 12 kan berarti ya. Oke. Oke, buat adik-adik kita nanti yang mungkin masih kelas 10 dan kelas 11. Intinya jangan takut kalau kalian tuh ikut OSIS, ikut BPHPK tuh waktu kalian akan tersita. Benar, waktu kalian tuh akan lebih sedikit mungkin ya waktu istirahat kalian, tapi bukan berarti nggak ada gitu. Kalian ikut di OSIS dan BPHPK tuh malah menambah ilmu yang baru gitu. Bukan hanya sekedar akademik gitu, tapi di non akademik juga dapat gitu, ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu ya apa ya, banyak lah istilahnya kayak gitu. Kepemimpinan, public speaking, itu kalian bakal dapat banget di sini, dan kalau menurut saya pribadi itu bakal berguna banget untuk kehidupan kalian gitu. Ini jujur aja kalau saya ikut BPHPK ini tuh life changing banget ya buat hidup saya. Dari yang dulunya saya pendiam banget, nggak tahu apa-apa, nggak bisa banget lah berkomunikasi, bersosialisasi tuh nggak bisa banget gitu. Tapi kalau saya udah ikut BPHPK ya, pertama mungkin masih kelas 10 itu masih diem-diem aja, malu gitu, Masih takut, jadi junior yang masih jadi junior gitu. Tapi ya lama kelamaan ya kita kelatih juga gitu istilahnya, ditempa lah istilahnya untuk menjadi lebih baik gitu. Dan ketika kalian masuk sebuah organisasi BPHPK, ikut OSIS, ikut FOMPA, itu yang kalian rasakan tuh bukan cuma buat diri kalian sendiri gitu. Kebermanfaatan kalian tuh insya Allah terasa buat masyarakat sekitar gitu. Ketika kalian ikut OSIS dan BPHPK, berarti kalian udah bukan mikirin diri kalian sendiri lagi gitu, tapi kepentingan bersama gitu, kepentingan sekolah, kepentingan pelajar, ya kayak gitu sih intinya. Oke, keren. Gue juga jujur sih ngerasain banget life changingnya tuh yang dulu gue masuk OSIS tuh dari mulai kelas 8. Itu kelas 8 saya langsung jadi ketua Sekbid 9 Teknologi Informasi dan Bahasa Inggris. Ya, gitu. bahasa Inggris ya. Jadi kan sekarang Mas PUJ itu bahasa Inggris, tapi ini 9 ini saya masuk ke bahasa Inggris. Itu saya ngerasain banget awal-awal saya itu kayak apa ya? Kayak nabrak suatu badai gitu. Kayak waduh, kok gini OSIS? Sesuatu yang baru ya. Suatu yang baru, terus nantang banget itu buat saya kayak saya kelas 7 tuh pendiam, nggak tahu etika, nggak tahu pokoknya ya remaja-remaja baru puber gimana sih kan, kayak penasaran tentang hal baru dan sebagainya. Tapi di OSIS saya diajarin buat yang namanya tata krama gitu, beretika gitu. Dan bener-bener manfaatnya tuh nggak cuma di sekolah doang gitu. Contoh deh, saya ke pasar atau ke suatu mall itu dulu nggak berani yang namanya ngobrol sama si kasirnya itu. Ya. Itu kayak Ngapain sama sih? kayak sama ayah jadi gitu atau sama bunda aja gitu. Tapi dengan OSIS ini saya bahkan dulu kayak bayar makanan aja nggak berani. Tapi gara-gara OSIS
itu jujur saya jadi berani lah gitu. Membantu banget malah Membantu ya. banget yang salah malu-malu sekarang malu-maluin gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman juga yang mau masuk OSIS gitu. Kemudian dari segi sosial tuh, saya Kerasa jadi lah jago yang namanya beradaptasi gitu. Masuk ke lingkungan baru, ke suatu circle, itu bisa dibilang saya jago lah. Kayak masuk ke circle ini masuk. Itu merupakan sesuatu yang bagus karena di dunia perkuliahan nanti, di dunia pekerjaan kita akan bertemu orang-orang baru. Teman-teman kita yang di SMA akan pisah. Nah, kemampuan bersosial ini penting banget buat di dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan. Nah, di OSIS BPAPK akan di-upgrade kembali kemampuan tadi kan. Terutama di public speaking, membuat proposal, cara berbicara, cara beretika itu. Jadi di OSIS itu kita nggak cuman buat event, nggak Ya. cuman buat proker enggak gitu. tapi kemampuan buat Life skill-nya juga. life skill itu sangat-sangat penting lah. Dan di OSIS BPAPK ini akan sangat berguna gitu. Jadi buat temen-temen masuk deh OSIS BPAPK. Ya. Serunya tuh benar-benar seru banget. Enggak akan nyesel. Gak akan nyesel. Kita bakal ngerasain yang gak dirasain buat sama teman-teman anggota OSIS kita. Ya, Jadi ayo bersaing masuk, tapi bersaing secara secara sehat ya. Saya saranin langsung jadi presiden OSIS Ya, atau ketua BPAPK. jangan takut Ya. teman-teman. Harus berhasil. Jangan gagal kayak saya. Enggak, Kang Amal gak gagal kok. Gak gagal, itu belum menang. Belum menang ya. Karena mengalah itu saya ngalah. Saya ngalah. Itu, emang saya nggak mau menang, itu saya ngalah aja. Siap. Buat Fajri Anda nonton, saya ngalah. Saya ngalah. Kemudian sebagai ketua BPHPK nih, pasti tahu dong seluk-beluk Semansa itu gimana. Oh, tahu Kan dong. seorang ketua gitu kan. Iya. Orang nomor 1 di Semansa, murid nomor 1 maaf di Semansa. Ini menurut lu Cap, Semansa tuh sekarang gimana sih pandangan lu? Semansa sekarang tuh sepi. Kenapa saya bilang sepi? Gak ada doi. Waduh. Enggak juga. Ya kalau kita lihat situasi, kita udah setahun gak ke sekolah gitu. Iya. Kita ya otomatis buat kelas 10 mungkin memang belum pernah gitu ke sekolah. Kalau kita ya kita kelas 10 pasti pernah ngalamin gitu ke sekolah walaupun sebentar, terus terdampak COVID-19 gitu. Jujur kita kangen buat masa-masa kita ketemu temen, kita kadang-kadang gak ngerjain tugas karena lupa, terus tiba-tiba di sekolah ngebut ngerjainnya. Kita kangen ke kantin sama teman gitu. Kangen dimarahin guru. Kita kangen dimarahin guru gitu. Ya apa ya, banyak banget lah walaupun baru sebentar gitu. Kalau kalian suka lihat film-film kayak masa-masa SMA tuh emang kayak manis gitu. Iya, itu bener. Itu bener. Itu kayak apa ya? Masa abu-abu kita SMA tuh masa-masa remaja gimana sih ya, kita kadang suka-sukaan sama doi gitu. Itu ya Kang Akmal ngerasain juga mungkin ya gitu. Oke. Iya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ngerasain. Tidak perlu Oke. dibahas lah. Oke, tidak perlu Tidak perlu dibahas. dibahas. Tapi Kita skip. istilahnya apa ya? Semansa sekarang tuh jujur aja agak sepi gitu. Ketika Semansa kosong tanpa murid-muridnya yang biasanya tiap jam 6 tuh kita udah di sekolah, ya walaupun sekolahnya ya jam 6:30 tapi kita jam 6 udah di sekolah gitu. Siap-siap atau gimana gitu. Terus ada GDH di sekolah. Kalau lupa bawa pin agak jadi masalah gitu Iya, kan. bener. Ya kita kangen masa-masa Kita yang itu. jagain di depan. Kita jagain di depan Iya. kadang-kadang. Tuh rame banget deh. Rame. Tapi jujur aja buat Semansa Zen semua ya, walaupun di rumah apa ya, harus tetap bermanfaat lah buat Semansa juga gitu sih. Oke, keren. Tapi itu tadi yang lu ngomongin itu kayak curhatan seorang guru sih. Ya curhatan seorang gue ya. Curhatan seorang guru gitu kayak, waduh kangen anak-anak nih. Ya, tapi emang bener kangen. Iya, kangen. Saya juga kangen teman-teman kelas gitu. Iya. Kangen teman-teman seangkatan, adik kelas, Adik kakak kelas. Iya, gitu. kakak kelas. Kayak saya naik lantai 3 tuh, waduh, kayak seru aja gitu. Seru aja. Sekarang udah lantai bawah lagi. Iya, lantai bawah. Nanti lantai tengah. Mm-mm. Kayak gak kerasa banget gitu. Waktu tuh berjalan sangat cepat, jadi buat teman-teman gitu, buat teman-teman semua, manfaatin masa-masa di SMA kita gitu. Ya. Kita bergaul, kita main sama teman-teman gitu. Jadi tapi saya nggak ngomong nggak boleh belajar ya. Ya bukan Belajar kayak mah gitu. harus. Belajar mah Nomor harus, satu. itu kewajiban ya. Anak Semansa tuh dikenal dengan ambis Ambisiusnya tuh wah keren. dan hasilnya pun
kita menjadi salah satu sekolah terbaik kan di Ya, di Purwakarta gitu Purwakarta kan ya. ya. Dan terbukti kita masuk ke PTN-PTN terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi balik lagi ke topik tadi, kita manfaatin waktu SMA kita gitu. Kita jangan diem aja. Jangan jadi apa ya bahasanya? Nolep ya. Bahasanya nolep gitu kan. Kita jadi orang yang suka bergaul, nongkrong gitu. Kita banyakin nongkrong. Pokoknya manfaatin waktu temen-temen di masa SMA karena kalau orang-orang dulu bilang gitu, masa-masa SMA adalah masa-masa paling indah gitu kan. Masa-masa paling indah. Iya. Dan jujur sih saya juga kangen betul. Ya, Semoga nanti kita kelas 12 bisa masuk ya. ya Karena Covid udah pergi lah semoga ya. amin. Karena pas kelas 12 tuh kita banyak sekali ujian kan, Iya. ujian praktek, Ujian sekolah. ujian sekolah ada TO. Kita fokus ke yang namanya dunia perkuliahan. Ya, Nah, kita dong. saya menyinggung dunia perkuliahan. Kak Kevin ini mau kemana nih ke depannya? Aduh, ditanya seperti itu saya jadi bingung ya. Sebenarnya ada beberapa target yang saya pengen. Jujur aja ini saya kepikiran pengen ke Udayana. Wis, Bali nih. Bali. Waduh, Waduh. Bali. Jangan tanya kenapa ya saya pengen ke Udayana. Ya emang apa ya? Kadang kita harus realistis ketika saya pengen masuk ke jurusan apa? Ya pengen ke teknik lah istilahnya kayak gitu. Kenapa orang nggak nanya kenapa nggak ke ITB gitu? Betul. Itu tuh kadang kalau dari saya pribadi ya saya orangnya realistis lah. Kalau saya mungkin agak susah buat masuk ITB kayak gitu. Ya ITB mungkin orang-orang paralel doang isinya ya yang pinter-pinter. Ya kalau saya enggak sih, saya biasa aja. Ya mau masuk Unpad juga mungkin masih banyak teman-teman saya yang lebih layak dan lebih baik untuk masuk ke Unpad. Ya doain aja masuk guys Udayana. Amin. Kalau Udayana jurusan apa nih? Teknik. Teknik lah, teknik Teknik apa juga. tuh? Elektro dong. Kedokteran. Oh, Elektro. Pak nggak ada teknik kedokteran. Oh iya benar. itu masuk. Masuk. Oke, berarti mau ke Udayana ya? Ya Udayana dong. Oke, keren. Tapi saya mau bahas dikit. Mungkin nggak selamanya yang paralel itu bisa langsung masuk. Enggak. Itu yang pertama tergantung niat, doa dan usaha. Ah. Kece. Jadi buat teman-teman semua jangan putus asa gitu. Ya. Harus punya mimpi kita semua kan? Harus mimpi setinggi-tingginya juga. Iya, kita harus punya mimpi ke ITB, ke UI, ke UGM, Unpad dan sebagainya. Kita harus punya mimpi. Karena dengan doa dan usaha, insya Allah akan terbayar gitu. Kan ada suatu quotes gitu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kan? Ya. Itu betul, itu saya rasain juga gitu. Jadi buat temen-temen, ayo kita kerjain tugasnya gitu kan. Masa pandemi kan tugasan gitu kan, betul. ulangan. Ayo jangan leha-leha gitu. Ya, jujur saya nggak mau munafik. Saya sendiri pun kadang suka telat. Ya kita kadang suka telat ya. Iya. Tapi nggak berarti kita stuck telat doang kan. Kita harus ngupgrade diri kita. Kita harus dari yang kita ngerjain di deadline, kita kerjain di awal waktu gitu. Itu merupakan suatu perubahan yang bagus. Dan buat teman-teman yang punya mimpi tadi, seperti Kang Kevin ini punya mimpi kuliah, ayo kerja dari sekarang. Dari kelas 10, dari kelas 11, dari kelas 12, jangan pas kita mau ujian baru kita belajar. Itu salah. Itu salah. Itu dari awal. Bahkan saya lihat nih di aplikasi TikTok tuh, ada kelas 4 SD udah siapin buat Ambis UTBK. UTBK, serius ya. Itu saya lihat di TikToknya itu dipajang itu. UNRFK itu Keren banget sih. Jadi saya bayangin, anak SD udah mikirin kuliah. Keren banget. Saya aja sekarang masih bingung mau kuliah di mana gitu. Nah itu Kadang masih bimbang ya kita masih mau bimbang. kemana. Iya. Tapi bayangan udah ada. Itu Bayangan. contoh yang bagus buat teman-teman semua. Jadi kejarnya dari awal, jangan pas akhir-akhir. Dan jangan berharap sama SNMPTN ya nggak sih? Ya Iya. itu 50-50 sih istilahnya. 50-50 kayak gitu. chance-nya. Jadi intinya jangan lupa buat berdoa dan belajar terus-menerus itu. Karena insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil kan? Hasil. Dan walaupun kita gagal, percaya sama Allah gitu. Punya hikmah, punya tujuan yang lebih baik gitu buat kita. Gitu. Wis, saya udah kayak ustadz nih. Masya Allah. Masya Allah. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang semansa. Ya. Sekarang gue mau ngajak lu ke dunia luar, eksternal. Woi, ini rame nih. FOMPA, Forum OSIS MPK Purwakarta. Purwakarta. Oke. Angkatan 9 kan? Angkatan 9. Nah, ini lu junior gue lu. Iya, gua baru di Lu FOMPA 9. anak baru kan di FOMPA Iya. kan? Dan bisa dibilang FOMPA ini asik lah. Asik banget. Dan lu sebagai seorang ketua umum tuh gimana sih? Kok bisa jadi ketua umum dan perasaannya gimana gitu?
kok bisa sama saya juga nanyain kok bisa, aneh banget. Ini saya mau ceritain sedikit ya tentang perjalanan saya ke ketua umum FOMPA tuh kayak gimana. Jadi saya tahu FOMPA ya dari senior saya juga gitu, istilahnya saya diajak untuk ikut FOMPA, ya saya ikut gitu. Kenapa enggak? Karena ya ini peluang untuk saya gitu. Ketika ada peluang dan kamu sia-siakan ya kamu salah gitu. Jadi ya saya ikut ke FOMPA gitu, dan alhamdulillah keterima gitu di FOMPA. Targetnya kemana ya, jabatan sekarang saya ketua umum itu alhamdulillah saya nggak ikut FOMPA 8, langsung ke FOMPA 9 dan langsung jadi ketua umumnya ya gitu. Terus ya di FOMPA 9 saya ngapain aja gitu ya, ya sekarang kita lagi mikirin juga gitu pelajar Purwakarta tuh rata-rata mau kemana gitu. Kita survei terus kita implementasiin juga jadi sebuah program kerja kayak gitu. Kemarin alhamdulillah FOMPA juga baru bikin kegiatan ya, yaitu FOMPA Tryout UTBK. Itu targetnya untuk kelas 12 dan alhamdulillah kegiatannya sudah cukup bermanfaat lah ya, dan cukup sukses juga buat akan TT kelas 12. Semoga bisa membantu sih kegiatan itu. Itu sih sejauh ini untuk di FOMPA. Belum banyak yang bisa diceritain, kebetulan saya juga baru di FOMPA Baru gitu. banget Baru banget ya. Baru banget tuh. Di FOMPA ini. Oke. Kan FOMPA ini ruang lingkupnya satu Purwakarta. 17 kecamatan, satu kabupaten. Itu ujung ke ujung tuh, kayak Wanayasa ke Pleret. Itu ke ujung ke ujung kan tuh. Iya. Itu gimana caranya lu bisa nyatuin pelajar Purwakarta tuh gimana tuh? Ini dari adanya FOMPA aja itu berarti udah menyatukan. Kalau menurut saya ya. Dengan kita adanya FOMPA, kita berarti kadang bersosialisasi dari yang pelajarnya ada di Wanayasa dengan ada di Pleret, mereka berada di satu wadah yang sama, ada di FOMPA, mereka berkomunikasi gitu, mereka menjalin hubungan gitu satu sama lain. Itu berarti kita udah menyatukan, udah menghubungkan dan mengkoneksikan gitu pelajar-pelajar di Purwakarta. Ya walaupun memang kita kadang ada kendala ya, kayak transportasi emang dari sana ke sini itu agak jauh gitu ya, tapi ya kita kan lagi masa pandemi juga gitu, jadi kita harus masuk ke era digitalisasi juga gitu. Jadi kadang-kadang semuanya alhamdulillah kita bisa laksanakan lah di kita kalau mau rapat pakai Zoom dan sebagainya gitu sih. Jadi kadang saya suka mikir ya, COVID ini ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya kita juga. kenal yang namanya Zoom. Kita kenal Zoom. Kita kenal yang namanya Google Meeting. Itu benar-benar mempermudah juga. Kita mau rapat FOMPA, 100 orang kita kumpulkan di satu tempat yang sama saat pandemi ini susah kan? Susah banget. Dari Wanayasa, Pleret, Jatiluhur, kemudian Campaka dan sebagainya itu susah gitu, ujung ke ujung dan sebagainya. Tapi dengan adanya Zoom Meeting ini, alhamdulillah kita bisa ketemu kan, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa here-here gitu. Jadi dengan adanya FOMPA ini bisa menyatukan pelajar se-Purwakarta gitu. Ya. Dan dengan saya mau nyiung nih, tujuan pelajar Purwakarta itu apa sih? Oke, jadi kalau dari FOMPA sendiri ini kita identifikasi tujuan pelajar Purwakarta itu ada 4. Yang pertama, ini rata-rata pelajar yang kita udah survei itu tuh rata-rata mereka pengen kuliah. Entah kuliah negeri, entah kuliah swasta, tapi mereka pengen kuliah. Lalu yang kedua, ini rata-rata pelajar Purwakarta, karena pelajar itu bukan cuma SMA, tapi ada SMK juga. Ketika pelajar SMK itu rata-rata kita survei, rata-rata mereka tuh inginnya ke dunia kerja. Lalu yang ketiga, ini percampuran antara SMA, SMK juga, ini ada beberapa yang pengen berwirausaha. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, ini sebenarnya lebih ke mungkin adat istiadatnya wilayahnya masing-masing, atau ada dari hubungan dengan orang tua dan sebagainya. Ini ada pelajar yang memang tujuannya mereka tuh ingin menikah. Waduh. Iya, menikah. Keren. Bener. Keren. Tapi ya walaupun setelah kita survei ya memang sih yang tujuannya ingin menikah tuh paling sedikit ya. Paling hanya bisa terhitung oleh jari gitu yang ingin menikahnya. Tapi kalau yang ingin kuliah, ingin bekerja itu banyak banget lah ya. Hampir 40% hingga 50% pelajar tuh tujuannya ke sana gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu, FOMPA kita fasilitasi pelajar tuh yang mau ke sana kayak gitu. Oke, gue mau nanya nih. Gimana cara FOMPA itu mewadahi 4 tujuan itu? Terutama yang nikah nih. Ini gue penasaran nih. Oke. Itu apakah dibikin simulasi nikah gitu kan? Enggak begitu. Jadi ya kita survei juga gitu.
untuk yang kerja, yang berwirausaha dan yang menikah itu tuh apa sih yang belum mereka persiapkan juga gitu ya. Nah, kalau yang menikah ya, ini pertanyaan yang kita yang menikah gitu. Apakah kita bikin simulasi menikah? Kan enggak gitu. Iya, iya. Itu agak gimana juga gitu. Yang kita bisa kasih tahu tuh kita bantu fasilitasi tuh misalnya nih dari pelajar yang mau nikah tuh dia kekurangan dari segi harta. Berarti materi ya? Ya materi. Misal ini misal ya. Maka dari itu mereka kan gimana caranya mereka tuh bisa dapat harta gitu, dapat uang gitu. Nah, cara mereka dapat uang kan ya bisa berwirausaha juga. Jadi ya semuanya apa ya? Saling connect gitu. Antara yang satu dengan yang lain tuh saling berkesinambungan gitu. Kurang lebih begitu sih. Berarti Pompa ini bisa dibilang nggak pilih kasih dong ya? Enggak lah, enggak pilih kasih. Semua tujuan pelajar Purwakarta disediakan, difasilitasi. Yang menikah dan wirausaha, kemudian kerja dan kuliah. Oke, keren. Dan sebagai seorang ketua BPHPK, ketum Pompa itu pengalaman lu banyak dong. Jam terbang lu banyak dong. Ya, lumayan. So. Yang gue mau nanyain, tips ngelakuin aktivitas produktif di masa pandemi apa lu? Tips dari lu? Tips dari gua yang penting kalau di masa pandemi ya, kemana-mana pakai masker sama bawa hand sanitizer. Itu yang paling penting ya untuk sekarang. Ya walaupun memang pemerintah menghimbau kita untuk diam di rumah aja gitu, tapi ya kalau untuk saya pribadi ya itu tanggung jawab saya gitu sebagai seorang ketua umum dan juga sebagai ketua BPHPK. Ketika saya memang harus ke sekolah, ketika saya harus memang ke Wanayasa, ke Pleret, ke Sukatani dan sebagainya, itu tanggung jawab saya sebagai ketua umum Pompa. Oke. Karena ya notabene-nya pelajar Purwakarta tuh nggak cuma di kecamatan Purwakarta, tapi dari mana-mana gitu, dari kecamatan Babakan Cikau, dari Pleret, Sukatani, Wanayasa, Campaka, Cibungur dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya itu emang udah jadi kewajiban saya gitu. Gimana pun caranya, emang itu yang harus saya lakukan gitu. Yang penting manage waktunya supaya pelajaran tuh nggak ketinggalan, karena tugas kita sebagai seorang pelajar ya belajar gitu. Berarti poin utamanya itu ngatur waktu ya? Iya, manage waktu. Kalau manage waktu kita berhasil, insya Allah ke depan juga berhasil. Insya Allah berhasil. Nah ini terakhir kayaknya nih. Oke. Waduh, udah aja nih gak kerasa nih. Terakhir ini, menurut lu Cap, potensi yang menurut lu dapat digali juga dapat dikembangkan sama teman-teman tuh apa aja gitu? Yang bisa dikembangkan dan digali oleh teman-teman semua tuh apa? Ya. Kalau menurut saya dari kita bahas yang tadi ya, kita bahas apa yang sebelumnya. Ini buat teman-teman yang ada di rumah tuh harus kembangin hobi teman-teman. Kenapa menurut saya harus kembangin hobi teman-teman? Karena kalau menurut saya hobi apapun yang yang positif gitu ya, mau main bola, mau main alat musik, mau bela diri dan sebagainya, hobi apapun itu, kalau kalian jalanin dengan tekun dan serius, itu insya Allah semuanya bisa jadi uang. Kalau menurut saya kayak gitu. Apapun bakat kalian itu bisa jadi uang, dan saya rasa itu bermanfaat buat teman-teman semua kayak gitu. Ya di masa pandemi gitu, kenapa enggak gitu, kita bisa manfaatin waktu kita yang justru lebih banyak gitu, kita lakuin sesuatu yang positif. Ya buat teman-teman yang non OSIS, non BPHPK gitu ya, itu bisa sih jadi apa ya, gunakan waktu sebaik mungkin gitu. Oke, keren. Berarti kita harus bisa ngegali juga kan potensi di diri kita, Hobi, kembali ya. ke diri kita masing-masing. Oke, mungkin segitu aja sih dari gue sih. Aduh, waktunya nggak kerasa. Udah, tapi lama segitu sih ya. Ya cukup lama deh ya. Dan mungkin cukup segitu ya dari gue Cap. Alhamdulillah, semoga gue juga makin kebuka gitu pikiran gue tentang organisasi, tentang tujuan pelajar Purwakarta, tentang produktif gitu. Gue makasih sama lu nih. Oke. Jadi walaupun kita sebagai teman gitu, sebagai sahabat, pasti akan ada manfaatnya juga gitu kan. Mungkin segitu saja dari kita ya, dari gua dan narasumber kita itu Kang Kevin. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kita next akan ada episode menarik selanjutnya. Jadi stay tune, pantengin di Geosis, pantengin YouTube OSIS. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Poska, we listen, we understand, we get better. Terima kasih, see you later.